Hai guys, happy long weekend. Kalian liburan jalan-jalan kemana nih? Kalau kalian masih bingung mau jalan-jalan kemana, mending kalian nonton di video ini aja sampai habis. Siapa tahu aja bisa buat referensi untuk ngajak keluarga kalian. Karena kali ini aku mau review tempat makan yang ala-ala Jogja gitu. Katanya sih rasa makanannya enak dan tempatnya tuh masih asri banget ya guys. Jadi aku mau ngebuktiin bener gak sih makanannya seenak itu. Rumah makan ini gak jauh dari kota wisata ya guys. Tempatnya tuh memang agak masuk ke dalam tapi masih aman dilalui mobil. Jadi jalanannya tuh masih masuk-masuk ke dalam perkampungan gitu ya guys. Dan semakin masuk dan mendekati lokasinya itu emang agak masuk gang gitu. Tapi masih bisa dilalui mobil, satu mobil gitu. Jadi kalau berpapasan emang harus gantian. Untuk menuju rumah makan ini kalian bisa menggunakan Google Map ya guys. Ternyata di sini banyak restoran yang ala-ala Jogja juga. Kita juga ngelewatin rumah makan Tanah Bambu. Setelah aku searching ternyata rumah makannya juga konsepnya ala-ala Jogja gitu ya guys. Kalau kalian udah sampai jalan ini, itu tandanya udah deket ya guys. Kalau jalanan ini masih aman, karena masih gede ya guys. Tapi kalau udah masuk gangnya nanti, itu jalanannya agak sempit dan hanya cukup untuk satu mobil aja. Jadi harus hati-hati ya guys, pelan-pelan aja karena takutnya papasan sama mobil lain. Nah ini harusnya belok kiri ya guys, tapi aku kelewatan, jadi mohon maaf aku nggak bisa videoin. Setelah belok kiri tadi langsung ikutin jalannya aja sampai ketemu Plang Kandang Ingkung. Dan kita udah sampai di Kandang Ingkung. Lokasinya ada di Jalan Dewa, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita sampai sini sekitar jam 11-an ya guys. Jadi kondisinya masih agak sepi, tapi udah ada beberapa yang udah makan ya guys. Begitu sampai kita memang disuguhkan dengan bangunan bernuansa Jogja. Karena bangunannya seperti rumah joglo dan sekitarnya juga masih sawah. Wah, jadi nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jogja, cukup kesini aja udah bisa nikmati nuansa Jogja dan rasa masakan Jogja. Di sini juga sudah disediakan mini playground untuk anak-anak bermain. Jadi kayaknya anak-anak bakalan betah berlama-lama main di sini. Dan di sini juga sudah disediakan musolanya juga ya. Sudah disediakan juga mukenanya, jadi nggak perlu khawatir. Untuk tempat makannya banyak pilihan dan bisa disesuaikan dengan jumlah orangnya. Nah ini dapurnya, untuk dapurnya ini ada di bagian depan ya guys. Di sini sedang diproses untuk garang asam bambunya. Pasti baunya tuh harum banget ya guys dan pastinya menggugah selera karena garang asam ini dipanggang atau dibakar di dalam bambu itu selama 1 jam. Nah yang gratisan udah pasti bikin seneng dong. Jadi ada sayur asam yang disediakan secara gratis dan bisa diambil sendiri sepuasnya. Tapi walaupun gratis dan sepuasnya, kalian harus ambil secukupnya aja ya guys, supaya nggak mubazir. Nah ini aku mau ngambil gratisannya, 1 mangkok aja. Karena pas dibuka tutupannya itu wanginya tuh udah menggugah selera ya guys. Ini warnanya emang kayak pucet gitu ya, tapi rasanya menurutku cukup enak dan rasanya tuh emang gak ada manis-manisnya gitu. Ini emang mungkin sayur asam khas dari Jogja mungkin ya guys. Karena kalau sayur asam Jakarta tuh lebih ada pedas, manis dan asamnya. Tapi kalau ini rasanya tuh enak, tapi lebih ke asam gitu, tapi segar sih menurutku.
Selain ada sayur asam, ada juga kopi berbagai macam aneka varian ya. Untuk kopinya bisa bayar seikhlasnya aja untuk yang nyeduhin kopinya ya guys. Nah ini dia daftar menunya. Aku bakal tunjukin satu persatu apa aja sih yang ada di kandang ingkung ini. Untuk menu bakmi Jogja atau mie gorengnya ini hanya ada di jam 3 sore ya guys. Karena aku datangnya siang, jadi untuk menu ini belum ready. Padahal aku pengen banget nyobain bakmi Jogja dan juga nasi goreng Jogjanya. Tapi karena datangnya kecepatan, ya udahlah, next time aja kita bakalan datang lagi ke sini untuk nyobain bakmi Jogjanya. Menurutku menunya memang nggak banyak ya guys, jadi nggak banyak pilihan. Jadi lebih banyak menu paketan. Jadi kalau datang ke sini, saranku enaknya emang bareng-bareng keluarga. Jadi kalau datangnya sekeluarga besar itu ngabisinnya enak ya guys, nggak kekenyangan. Pusat kandang ingkung ini ternyata ada di Yogyakarta dan sudah banyak cabangnya juga ya guys. Nah ini dia menu-menu yang aku pesan. Karena aku cuma berdua aja, jadi aku nggak pesan banyak ya guys. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira kalian mau kesini juga nggak? Untuk rasa makanannya menurutku rasanya enak ya guys. Untuk kopinya mohon maaf banget ya guys, aku nggak bisa nge-review karena aku kurang suka sama kopi. Jadi aku nggak nyobain kopinya. Tapi untuk semua rasa makanan yang aku makan itu rasanya menurutku enak dan cocok di lidahku. Untuk tempe mendoannya juga enak dan ini rasanya tuh masih panas, masih anget-anget, jadi enak dimakannya. Dimakan pakai sambal kecap gini, enak banget guys. Jadi rasanya tuh cocok banget di lidah aku. Ini suamiku makannya sampai kalap karena emang dia suka banget sama mendoan. Untuk rujak es krimnya juga menurutku enak ya guys. Jadi rasanya tuh kayak rujak serut ditambahin es krim. Unik sih menurutku. Untuk dessertnya juga ada puding dan es krim stick ya guys. Nah ini ada informasinya di meja. Jadi untuk menu-menu tertentu membutuhkan waktu 20 menit. Jadi kalau kalian pesan menu tersebut, mohon bersabar ya guys. Selain itu aku juga pesan nasi gurih pedas campur. Jadi isinya itu ada daging, kikil, babat, dan paru. Ternyata tuh nasinya nasi uduk ya. Sesuai dengan namanya, ini nasinya memang gurih ya guys. Gurih dari santan. Dan juga ada potongan timun. Rasanya enak dan cukup mengenyangin juga. Ini salah satu menu yang bisa dipesan satuan ya guys. Mungkin next aku bakalan kesini lagi dan nyobain menu-menu lain yang paketan. Aku masih penasaran sih sama garang asam bambu. Dan juga ada menu lain yang aku pengen coba. Aku juga penasaran sama rasa bakmi Jogja, bakmi godok, dan juga nasi gorengnya. Jadi kesimpulannya penilaianku untuk rumah makan ini, untuk rasa makanan yang aku pesan rasanya enak tapi masih kurang variatif. Jadi saranku ke depannya mungkin lebih diperbanyak lagi menu-menunya. Untuk pelayanan juga sudah cukup baik dan pembayarannya juga sudah bisa non tunai. Oke, karena perutku udah kenyang, waktunya kita pulang. Terima kasih sudah menonton videoku sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye.